lanjut. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang turunan menggunakan aturan rantai? Cukup jelas ya? Jelas sih, Ibu. Ya, lanjut dulu. Nah, kemudian kita juga akan mengenal aturan rantai yang berulang. Berarti di dalam fungsi itu ada fungsi, di dalam fungsi yang di dalam ini ada fungsinya lagi, kayak gitu. Bisa jadi nanti berantainya berlanjut itu di dalam fungsi terus gitu sampai banyak gitu ya berulangnya. Di sini ada tipe, ini harusnya 5 min sin 2T. Oke, langsung saja untuk aturan rantai berulang pada dasarnya itu prinsipnya sama dengan aturan rantai yang biasa, cuma berulang berapa kali itu nanti tergantung soal. Langsung saja kita aplikasikan ke contoh soal di 1.7. Nah, ini kira-kira berulang berapa kali ini? Kita lihat dulu saja ya. Di situ kita punya GT. GT-nya sama dengan tangen 5 min sin 2T. Coba kita selesaikan pelan-pelan. Di situ kita punya GT-nya sama dengan tangen 5 min sin 2T. Nah, kita memisalkan apa? U-nya siapa di situ? 5 min sin Ya, 2T. min sin 2T. Nah, kemudian ini kalau kita perhatikan 5 min sin 2T di dalam sin ini fungsi juga. Misalnya kita misalkan si V. Itu ya. V-nya 2T. Berarti dari sini kita punya G fungsi dalam U, gitu kan ya. Kemudian berarti GU-nya itu sama saja dengan siapa? 5 Tan U. Nah, kemudian U-nya sendiri fungsi pada variabel T, gitu kan ya. Nah, U-nya sendiri kok V. Ini U-nya fungsi dalam variabel V. Nah, U-nya siapa? 5 min sin 2T. 2T-nya si V, berarti U-nya siapa? 5 min sin V. V. Nah, berarti di sini di soal ini kita disuruh mencari turunan dari G terhadap T. Berarti kita mau mencari turunan G terhadap variabel T. Berarti kira-kira gimana ini? Turunan G diturunkan terhadap siapa dulu? U. Sedangkan U-nya sendiri dalam variabel apa? V. Ya, V. Berarti dikalikan dengan siapa ini? DU per DV. Sedangkan V-nya sendiri fungsi dalam variabel apa? T. Berarti ini nanti dikalikan dengan siapa? DV per DT. Ya, kayak gitu. Berarti ini nanti supaya clear, di sini kita cari satu persatu dulu. Turunan G terhadap U. G-nya ini berarti turunan tangan itu apa kemarin? Secant kuadrat. Ya, secant kuadrat U. Kemudian kita juga butuh turunan U terhadap V. U-nya ini. Berarti turunannya ini berapa terhadap V? Min cos. Ya, turunan 5 sendiri 0 ya. Berarti Iya. 0 min cos V. V. Kemudian kita juga perlu turunan V terhadap T. 2. Berarti 2. Nah, kita sudah dapat nih. Kita substitusikan ke sini. Turunan G terhadap U itu adalah secant kuadrat U. Kemudian turunan U terhadap V itu adalah, ini perkalian ya, biar nggak salah menghitung kalian, ini kasih kurung aja, menandakan dia perkalian. Berarti min cos V dikalikan dengan turunan V terhadap T, yaitu 2. Ini semuanya kita ubah ke dalam variabel T. Berarti ini adalah ini kan 2 dikalikan min, biar tidak membuat ribet, kita tulis di depan aja min 2
sekan kuadrat, U-nya kita ganti langsung dengan ini. Berapa di situ? 5 5 min kurang sin sin 2T 2T dikalikan dengan cos. cos Di ini V, cos V, V-nya siapa? 2T 2T. Kayak gini ya. Kalau mau disederhanakan lagi, boleh ditulis menjadi min 2 cos 2T dibagi dengan sekan itu apa? 1 per Per cos. cos, berarti cos kuadrat 5 min sin 2T. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau itu kita juga bisa menggunakan aturan inset offset yang tadi. Kalau menggunakan aturan inset offset gimana? Ini biasanya agak bikin bingung ya. Ataunya saya tulis di sini ya. Atau kita diminta apa itu? dg per dt. Nah, berarti operator d terhadap t itu ya, d per dt dikenakan ke g. G-nya siapa? tangan Tangan 5 5 min sin sin 2T 2T. Nah, ini sama saja dengan aturan yang di luar. Turunan dari fungsi yang di luar. Fungsi yang di luar siapa? tangan Tangan. Turunan tangan berarti siapa? sekan Sekan kuadrat Sekan kuadrat 5 5 min min sin sin 2T. Nah, ini kita kalikan dengan turunan yang di dalam. Yang di dalam siapa? 5 min 5 Ya, 5 min sin 2T 2T. Kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan ini juga aturan rantai bermain di situ. Berarti ini kita tetap tulis sekan kuadrat 5 min sin 2T dikalikan dengan aturan yang di luar. Cos Ini yang 2T. luar. Yang luar siapa? min Min sin sin. Sebenarnya kan ini D 5 per dt itu kan ya, dikurangi dengan D sin 2T per dt gitu kan ya awalnya. Berarti ini jadi apa? Sekan kuadrat 5 min sin 2T dikenakan turunan 5 terhadap T apa? 0 0. Ini turunan yang di luar. Luarnya siapa ini? sin Sin. Turunan sin apa? cos Cos 2T dikalikan dengan turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam siapa? 2 D 2T per dt. Berarti tempatnya nabrak ya di sini. Sekan kuadrat 5 min sin 2T dikalikan 0. 0-nya tetap nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Berarti turunan 2T apa? 2 Ya, kita keluarkan cos 2T. Ini sama dengan geser ke sini. Lurus aja ke sini jadi apa? Min 2 cos sekan kuadrat cos juga boleh. Itu mah perkalian bebas ya, mau kayak gimana nulisnya. Sin 2T dikalikan cos 2T. Toh kalau mau disederhanakan lagi min 2 cos 2T per cos kuadrat 5 min sin 2T kan. Sama kan ya? Kayak gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Mudah? Wahyu, gimana Wahyu? Iya Ibu, Bisa ngikutin? Insya Allah Ibu, nanti dipelajarin lagi. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan kan ya? Langsung saja lanjut. Sekarang aturan rantai untuk fungsi pangkat. Nah, inilah salah satu kegunaan aturan rantai. Kadang-kadang gitu kita menjumpai bentuk fungsi pangkat yang pangkatnya itu sangat banyak. Seperti ini nih, contoh poin A gitu.
Kalau misalnya kita ketemu bentuk yang sederhana pangkatnya, misalnya pangkat 2 gitu ya. Misalnya kita punya fungsi Y sama dengan 2X ditambah 5 dikuadratkan. Ini pun sebenarnya tanpa menggunakan aturan rantai kita bisa mendapatkan Y aksen dengan mudah gitu. Yaitu dengan cara apa? Ya uraikan aja, kuadratkan aja, kita akan dapat apa? 4X kuadrat ditambah 20X 20X ditambah 25. 25. Langsung saja kita dapat Y aksennya gitu kan ya. Y aksennya berarti berapa ini? 8X ditambah 20 gitu. Tanpa susah-susah dan panjang-panjang menggunakan aturan rantai kita bisa dapatkan gitu. Tapi ketika kita menjumpai bentuk soal yang seperti poin A di sini, kalau mau repot ya silahkan aja kalikan sampai pangkat 7 ya. Tapi itu kan merepotkan kita sendiri. Nah, disinilah kegunaan dari aturan rantai untuk memudahkan kita dalam mencari turunan fungsi yang rumit-rumit tersebut. Oke, sebelum ke situ, di sini kita punya aturan rantai untuk fungsi pangkat. Di sini jika n itu bilangan real, f itu merupakan fungsi pangkat, yaitu fu sama dengan u pangkat n, maka f aksen u itu sama dengan n u pangkat n-1. Selanjutnya, jika u dapat diturunkan terhadap x, maka aturan rantai untuk fungsi pangkat adalah d per dx. Sebenarnya kan awalnya gini, df per dx, kayak gitu ya. Nah, f-nya siapa? U pangkat n, berarti d dikenakan ke u pangkat n, kayak gitu. Nah, u pangkat n kita tahu bahwa turunan ini itu adalah n u pangkat n-1, yang luar, fungsi luarnya kan u-nya, dikalikan dengan turunan yang fungsi luarnya u pangkat n-nya, berarti turunan yang dalam si u itu sendiri, berarti n dikalikan u pangkat n-1 dikalikan du per dx, kayak gitu. Oke, misalnya poin A. Di situ poin A kita punyanya apa? Y sama dengan 5x pangkat 3 min x pangkat 4. Kemudian ini dipangkatkan 7 semuanya gitu kan ya. Nah, kita diminta untuk menentukan dy per dx. Nah, kita baiknya menggunakan cara yang mana? Bebas, boleh menggunakan aturan inset offset tadi. Pada dasarnya kan aturan inset offset kan juga aturan rantai gitu kan ya. Atau juga kita menggunakan aturan rantai yang menggunakan notasi Leibniz tadi. Nah, ini kita gunakan dulu. Yang pertama, inset offset dulu. Berarti d per dx dikenakan ke 5x pangkat 3 min x pangkat 4, ini dipangkatkan 7 gitu kan ya. Nah, berarti ini turunannya jadi apa? Turunan yang luar 7 dikali x pangkat 3 min x pangkat 4 pangkat 6 dikalikan dengan turunan yang dalam. Yang dalamnya siapa? 5x pangkat 5x 5 pangkat 3 3 min x x pangkat pangkat 4 dibagi per dx. Berarti ini apa? 7 5x pangkat 3 x pangkat 4 pangkat 6 dikalikan 15x kuadrat min 4x 4x pangkat pangkat 3. 3. Atau bisa kita tuliskan jadi apa? Kita misalkan siapa? U-nya 5x pangkat 3 min x pangkat 4. Kemudian kita akan dapat y-nya 7 u pangkat 7. Gitu kan ya? Berarti dengan menggunakan aturan rantai dy per dy per dx itu sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Nah, dari sini kita punya du per dx-nya berapa? 15x 15x kuadrat min pangkat 3 4x pangkat 3. Kemudian dy per du-nya 7 U pangkat 6 7 u pangkat 7 U pangkat 6. Berarti turunan y terhadap x adalah turunan y terhadap apa itu? 7 7 U u pangkat pangkat 6 dikalikan
pangkat 15 15 X kuadrat min 4 min X 4 pangkat X 3. pangkat 3. pangkat 3. Jangan lupa U-nya dibalikkan ke X. Berarti apa ini? 7 7 kali 5 X pangkat 3 min min X X pangkat 4 pangkat 4 pangkat 6 pangkat 6. kan 15 X kuadrat min 4 X pangkat 3. Gitu ya? Sama saja, mau menggunakan cara yang mana? Oke, kalau yang B nanti dicoba sendiri ya. Iya, Bu. Nah, ini kalau kita tanpa menggunakan aturan rantai sebenarnya juga bisa. Pakai apa ini? U per V kan U ya? per V. Iya. Tapi ini nanti silahkan dicoba menggunakan aturan rantai ya, supaya terbiasa menggunakan aturan rantai. Ini kalau menggunakan aturan rantai bisa kita tuliskan apa ini yang nomor B? 3X min 2 pangkat min 1. Ya, nanti dicoba yang ini. Yang poin C? Poin C kita pakai inset offset aja deh. Yang poin C gimana? DY per ini dulu. Y-nya kan sin pangkat Sin 5X. 5X. Berarti DY per DX-nya 5. Y per DX dikenakan Dari ke sin pangkat Sin 5X. 5X. ini jadi apa ini? 5 sin Ini pangkat. pangkat 4X nih. Ya. X. Kemudian dalamnya siapa? Dalam Sin kan? Sin X. Turunan sin apa? cos. Oke, berarti ini jadi apa? 5 Min sin 5 5 sin pangkat 4X cos X gitu kan ya? kok minus? Turunan sin cos Cos, aja. Bu. cos, nggak ada min ya. Ini plus berarti. Oke. Nanti kalau mau menggunakan notasi Leibniz silahkan dicoba sendiri. Yang D. Yang D gimana? Dijadiin pangkat 2. Oke. Di sini masih ada Misalkan tempat nggak ya? Nggak ada tempat ya. Oh. Oke, minta tolong di screenshot dong. Saya buka halaman baru aja. Udah? Udah, Bu. Oke. Yang poin D. Apa soalnya tadi? Y sama dengan E akar 3X Akar. min 1 3x min 1. min 1. Oke. Mau menggunakan notasi Leibniz ya? Oke, kita misalkan. U-nya apa? 3X kurang 3X 1 min 1. pangkat 1 per 2. Ini kayaknya aturan rantai berulang ya. Oke, kalau kita punya U-nya seperti ini berarti Y-nya jadi apa? Pangkat U. Kemudian kita punya di sini U-nya kan di dalamnya ada fungsi lagi. Kita misalkan V. V-nya apa? Y-nya 3X min 1. 3x min 1. Berarti U-nya sendiri sama dengan apa? Akar V Akar ya? V. Ini sama saja dengan V pangkat setengah. 1/2. Nah, selanjutnya gimana? Kita mau mencari DY dy per dx. DX DX. Berarti nanti dy per dx apa kira-kira? DY per DU dy per du D per DU. Sedangkan DU per DX DU per DX. DV per DT DV per du per apa? DX Sorry. Du per dv dulu dong. oh iya Ya, baru oh iya dv-nya Ya, dv diturunkan per terhadap per DX dx. DM. Oke, dari sini kita uraikan dulu. D y per du. dy per du-nya apa? Pangkat E pangkat U. Kemudian kita juga perlu du per dv atau turunan U terhadap V apa? Setengah seperdua V pangkat min setengah gitu kan ya? setengah. Iya, Bu. Ini sama saja dengan 1/2 akar V.
Ya. Ya, selanjutnya kita juga perlu apa? Turunan V terhadap X. Apa itu? 3. 3. Ya, nah dari sini kita substitusikan ke sini. Turunan Y terhadap U, E pangkat turunan U terhadap V, 1/2 2 akar V. akar V. Kemudian turunan V terhadap X, 3. 3. Kemudian jangan lupa U sama V harus kita ganti ke dalam variabel X. Berarti U-nya sendiri siapa tadi? Akar 3. Akar 3X dikurangi 1 dikalikan 1/2 akar V. V-nya siapa? 3x-1. 3x min 1 dikalikan 3. Biar lebih enak dilihat, kita tuliskan menjadi 3/2 akar 3x min 1 dikalikan E pangkat akar 3x min 1. Kayak gitu ya. Paham? Paham. Ya. Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kalau kita menggunakan aturan inset outset, atau kita tulis di sini, atau kita selesaikan dengan cara yang lain, yaitu Y E sama dengan akar 3x min 1. Nah, berarti gimana ini? turunin yang Ya. luar di dy per dx itu sama saja dengan d per dx yang dikenakan ke E E pangkat akar Akar 3x min 1. Nah, turunkan turunan yang luar. Turunan yang luar siapa? E E. Turunan E itu siapa? E Ya, E itu pangkat sendiri. Berarti E akar akar 3x min 1. 3x min 3x 1 kurang 1 dikalikan turunan yang dalam. Berarti D per dx yang dalam siapa? Akar Akar 3x. 3x min 3x 1. 1 Kayak gini. Nah, kemudian ini kita tahu bahwa ini E akar 3x min 1. Ini kita sederhanakan dulu biar tidak bingung. Ini berarti siapa ini? 3x min 1 pangkat Pangkat setengah. setengah. 1/2 Nah, kemudian yang bagian ini aturan rantai. Beranak berarti ini aturan rantainya. 3x min 1. Ya, ini turunan yang di luar. Yang di luar siapa? 1/2 3x min 1 per Akar. setengah kan ya? Berarti turunannya apa? iya Setengah 1/2 Setengah. 3x kurang 3x min 1 1 pangkat min min setengah 1/2 dikalikan turunan yang di dalam lagi. Yang di dalam siapa? 3x kurang 3x min 3x 1. min 1. Nah, berarti ini kita akan dapat akar E pangkat akar 3x min 1 3x min 1 di sini dikalikan 1/2 akar 3x min 1. Yang turunan ini berapa? 3 Nah, berarti ini jadinya 3/2 akar 3x min 1 E pangkat akar 3x min 1. Sama nggak hasilnya? Oke, sebentar. Kelihatan nggak? Sama ya? Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas? jelas itu Oke. Tadi ada satu soal lagi tadi. Soal apa itu? Yang E. Coba tadi yang screenshot soalnya. Yang E itu Y sama dengan mutlak dari X. Mutlak dari X. Nah, ketika ketemu soal seperti ini hati-hati ya. Karena fungsi Y sama dengan akar X, Y sama dengan nilai mutlak X, dia tidak punya turunan pada titik X sama dengan 0. Kenapa dia tidak punya turunan X sama dengan 0? Nah, ini kita akan pelajari. Kita harus ingat dulu, kemarin definisi nilai mutlak itu gimana? Akar X kuadrat. Oke.
Oke, akar X kuadrat. Selain itu, definisi yang Oh, lainnya? yang X lebih dari 0. Ya, Berarti apa X. ini? X ini adalah jika akan bernilai X ketika X X-nya lebih dari lebih sama besar dengan dari sama 0. dengan Kemudian 0. min Min X X. ketika X X X-nya kurang kecil dari dari kecil 0. Kurang dari dari 0. Nah, sekarang si X ini, Y sama dengan nilai mutlak X, dia tidak punya turunan pada titik X sama dengan 0, atau intinya pada titik X sama dengan 0 si fungsi ini tidak dapat diturunkan. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Sebelum saya lanjutkan? Karena Enggak, Bu. turunan 0 nggak ada. Ingat, definisi limit kalau kita punya Y sama dengan fx, kemudian pada titik x0 kita bisa mencari, pada titik x sama dengan x0 kita bisa mencari turunan f aksen x0. Definisinya kemarin apa? Menggunakan limit kan? Apa coba? X0 plus H. Limitnya jangan lupa. Limit Oh ya, limit H, H mendekati 0. oke, F, X, Fx 0 plus H. oke, Plus kurangi Fx 0 dibagi H. F, 0 per H. dibagi dengan H. Kayak gini ya. Nah, selanjutnya sekarang yang kita hadapi fx-nya itu adalah nilai mutlak x. X. Berarti dan x0-nya di sini berapa? 0. 0. Berarti di sini f aksen 0 ini akan kita telusur apakah dia ada atau tidak. Limit h menuju 0 dari f. X0 tadinya berapa? 0. 0 Nol. ditambah H dikurangi F 0 0. dibagi dengan H. Nah, sekarang ingat kembali suatu limit H mendekati titik tertentu itu dikatakan ada ketika apa? Limit Ini- dari Iya. kanan Limit dari kanan sama sama dengan dengan limit dari kiri. ya, jadi limit kanannya harus ada, limit kirinya harus ada, dan keduanya harus sama, gitu kan ya. Nah, ini kita akan mencoba melihat yang ini ada nggak ya? Itu berarti ya kita harus menelusur untuk kanan dan kirinya, limit kanan dan limit kirinya. Di sini perhatikan untuk limit H mendekati 0 dari arah kanan F0 ditambah H dikurangi F0 dibagi dengan H. Nah, ini sama saja dengan apa? Limit H menuju 0, di sini berarti FH dikurangi F0 dibagi dengan, oh ini dari kanan ya, dibagi dengan H. Dari Nah. kiri, Bu. Dari kanan nih. Kita mau menguraikan ini ceritanya. Masih mau menguraikan ya? Oh iya, Bu. Oke, ini kan saya tandai gini. Nah, sekarang perhatikan. Tadi kan rumusnya kayak gini nih, nilai mutlak X. Kalau fx itu sama dengan nilai mutlak X, berarti fh kalau nolnya dari kanan, kita ambil yang atas atau yang bawah? Atas. Yang atas, berarti fh ini jadi apa? 0. Tadi kan nilai mutlak itu Oh iya, kan jadi nilai mutlak tadi apa? Saya ini biar kelihatan. X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X ketika min X Min ketika X-nya X. kurang dari 0 gitu kan ya. Sekarang Eva 0-nya datang dari arah kanan. berarti X. X. Berarti Jadi ini X. kalau FH sama dengan X. berarti sama saja X-nya diganti H gitu kan ya? Ya nggak sih? Jadi H, Bu. Oke. Oh, Ini saya berarti tulis dulu, H menuju 0 dari arah kanan, FH-nya berarti nilai mutlak H gitu kan ya?
dikurangi dengan F0, berarti 0 dibagi dengan H. Nah, ini limit H menuju 0 dari arah kanan, berarti nilai mutlak H-nya yang mana? Yang atas. H berarti Berarti ya H lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini min H ketika H-nya kurang dari 0. Berarti ini berapa jadinya? H dikurangi 0 H dibagi dengan kurang H. 0 per H. Berapa nilainya? 0. Hai, 0. Min 0. H per H berapa? Sehingga. Sehingga. H per H kan 1. Iya, 1. Ini berarti limitnya berapa? 1. Ya enggak? Oh, iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut, yang kedua kita meninjau yang limit H menuju 0 dari kiri. Kiri. F0 plus H dikurangi dengan F0 dibagi dengan H. Berarti limit H menuju 0 dari kiri FH min F0 dibagi dengan H. Berarti ini jadi apa? Min. Ya, H. limit Limit H menuju 0 dari kiri. Awalnya kan nilai mutlak langsung saja ya. Mutlak H. Berarti dari kiri kita Min H. ya min H min 0 dibagi dengan H. Berarti sama saja dengan limit H menuju 0 dari kiri min 1. Sama dengan berapa? 1. Min 1. Min 1. Sama enggak ini? Beda. 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 Berarti ini ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti artinya si Y sama dengan F, Y sama dengan nilai mutlak X ini dia tidak punya turunan pada saat dia tidak punya turunan pada titik X-nya sama dengan 0. Kalau X yang lain gimana? Kalau X yang lain dia memiliki turunan. Jadi intinya Y sama dengan nilai mutlak X itu dia memiliki turunan di semua X kecuali di X sama dengan 0. Kayak gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah meninjau bahwa pada saat X sama dengan 0, si Y sama dengan nilai mutlak X ini dia tidak punya turunan. Lalu gimana untuk X yang lain? Untuk yang X yang lain, untuk X yang tidak sama dengan 0, di sini kita punya Y-nya sama dengan nilai mutlak X, maka kita disuruh menentukan turunan dari siapa? Y aksen. Turunan dari Y, berarti kita mau mencari DY per DX kan? Padahal tadi di awal kita sudah mengingat bahwa nilai mutlak X ini sama dengan akar X kuadrat. Berarti nilai Y ini, nilai mutlak X ini kita bisa tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Paham? Paham. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan aturan apa? Rantai. Aturan rantai. Dengan memisalkan apa? U-nya itu adalah X kuadrat. X Berarti kita punya Y-nya sama dengan apa? Akar U. Ya, Akar U. akar U. Berarti nanti kita akan punya dari sini DU per DX-nya siapa? 2X. 2X. Kemudian DY per DX-nya akan sama dengan apa? Ini sama saja dengan apa? U pangkat U setengah kan? pangkat 1. Berarti DY per DX-nya jadi apa? DY per DU. Sorry, DY per DU-nya apa? Tengah. Setengah U pangkat Min setengah. setengah. Sama saja dengan 1 per 2 akar 2 akar U. Nah, dengan demikian DY per DX di sini sama saja dengan DY per DU dikalikan DU DU per DX. DX. Ini sama dengan apa? 1 per 2. 1 per 2 akar. Oke, 1 per 2 akar U 1 dikalikan dikali 2X. 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 Berarti ini sama dengan apa? 2X 2X per Per 2 akar U. akar U. U-nya kita ganti X kuadrat. Ini habis dibagi gitu kan ya. Berarti X per ini sendiri tadi apa? Nilai mutlak. Ya, mutlak. nilai mutlak X. Ini ya. Tentunya ini X-nya tidak boleh sama dengan 0.
Gitu. Jadi turunan dari Y sama dengan nilai mutlak X selain di titik X sama dengan 0 itu adalah ini. Kalau di titik 0 dia tidak punya turunan. Kayak gitu ya. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke.